Buntut gugatan Syaharani kepada pihak PT Indomugi Pratama dalam hal tuntutan ganti rugi kecelakaan yang dialaminya tahun lalu ternyata berdampak pada hubungannya dengan artis Indra Safera. Syaharani yang sudah dijadwalkan sebagai bintang tamu dalam acara Ngobras ditolak mentah-mentah oleh Indra Safera. Padahal Syaharani telah mempersiapkan segala keperluan syuting, termasuk mengundang pacarnya Roy personel Bumerang dari Surabaya untuk hadir sebagai bintang tamu. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kita simak kilasan tayangannya. Emansipasi wanita yang dicetuskan Raden Ajeng Kartini telah melahirkan Kartini baru. Di kalangan selebriti sejumlah artis wanita ternyata sanggup memperoleh pendapatan lebih besar dari suaminya. Penyanyi jazz Syaharani ditolak menjadi bintang tamu dalam acara Ngobras yang dipandu oleh Indra Safera. Kabarnya penolakan Syaharani itu dipicu oleh kekesalan Indra yang pernah berseteru dengan Syaharani. Dalam dunia penulisan di tanah air, nama Dewi Lestari dan Jenar Mahesa Ayu muncul sebagai fenomena. Dewi Lestari menggebrak dengan novel Supernovanya yang sempat menimbulkan protes keras dari umat Hindu. Begitu pula dengan Jenar, ia muncul dengan karyanya yang nyeleneh, judulnya Mereka Bilang Saya Monyet. Pedangdut Rhoma Irama merasa resah dengan goyang seksi Inul Daratista, Anissa Bahar, dan Uut Permatasari. Senin kemarin, Rhoma melontarkan kecaman terhadap 3 penyanyi tersebut. Dan Rhoma pun melayangkan surat teguran kepada pihak produksi acara Duet Maut. Pemirsa, emansipasi wanita yang dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini sepertinya tidak harus digembar-gemborkan. Buktinya diam-diam banyak sekali wanita yang telah menjadi tulang punggung dalam keluarganya, termasuk dari kalangan para artis. Ada sejumlah artis wanita yang penghasilannya lebih tinggi dari suaminya dan secara dominan membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Pemirsa, Senin 21 April kemarin kita baru saja memperingati Hari Kartini. Setiap hari itu kita semua pasti akan diingatkan kembali tentang perjuangan emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini. Tentu saja kita semua sepakat emansipasi yang telah dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini itu telah diterapkan oleh sebagian wanita Indonesia, termasuk dalam hal ini oleh para artis wanita kita. Sejumlah artis wanita memang telah menempati posisi sejajar dengan kaum pria, misalnya saja dalam hal karir. Bahkan sejumlah artis wanita ada yang memiliki penghasilan jauh lebih besar ketimbang suaminya masing-masing. Terhadap kenyataan ini, bagaimana kemudian cara mereka mensikapi perbedaan itu? Saya dididik tuh nggak begitu, bahwa perempuan tuh derajatnya segini, enggak gitu, sama aja gitu, cowok cewek. Dan begitu juga sama kakak saya gitu, papa saya sama, kakak saya yang cowok sama kakak sama saya gitu, cowok cewek sama gitu. Jadi nggak ada kayak begitu-begitu. Jadi begitu juga dengan saya sekarang nikah gitu, juga nggak ada perbedaan yang mencolok gitu loh. Kita namanya orang berumah tangga kan saling menutupin ya istilahnya. Kalau mungkin salah satunya belum belum bisa memenuhi, mungkin satunya bisa memenuhi gitu. Jadi saya pikir sih karena kita udah satu kan ya, jadi ya harus bisa menyatu lah. Apakah dengan perbedaan itu mereka pernah bertengkar atau berselisih paham dengan suami? Saya nggak seperti itu. Jadi saya wanita, saya mandiri, tapi saya juga membutuhkan orang lain, membutuhkan suami saya, membutuhkan orang tua saya gitu. Dan saya tetap tahu kodrat saya sesuai dengan ajaran-ajaran agama gitu loh. Hidupin aku jalanin apa adanya aja, jadi ya memang harus begini ya begini gitu lah. Memiliki penghasilan yang lebih besar daripada pasangan memang kerap menimbulkan persoalan. Di satu sisi, mereka memang tidak bisa melepas kodratnya sebagai seorang istri. Namun di sisi lain mereka juga mempunyai tugas mulia, yaitu ingin membantu sang suami dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi. Terhadap persoalan itu, bagaimana mereka menanggapinya? Sebagai istri harus menghormatin suami ya. Cuman mungkin karena perbedaan pendapatan atau apa, mungkin jadi kelihatannya aku yang lebih ini ya, karena posisinya memang aku yang memang kenyataannya begitu. Perkawinan itu kan harus diberi pupuk, disiramin gitu loh, nggak bisa didiamin aja terus tumbuh, nanti mati dong nggak berbuah. Jadi harus ada itunya gitu. Jadi
Ya itu tadi, saya tetap seorang perempuan gitu loh. Saya mandiri, saya bekerja, tapi saya juga nggak bisa melupakan kodrat saya bahwa saya ini seorang ibu, saya ini seorang istri. Sebenarnya apa yang menyebabkan para artis wanita ini berusaha mencari penghasilan yang lebih besar dari pasangannya? Kita sama-sama gitu loh, jadi kita sama-sama gitu, suami dan istri gitu. Jadi nggak ada istilahnya kamu syuting sampai malam, saya nggak ada kayak gitu. Jadi malah saling bantu gitu loh. Insya Allah juga nggak akan pernah ya merasa bahwa satu lebih daripada yang lain, nggak gitu. Tapi kita saling mendukung. Ya keberatan sih enggak, tapi memang ya harus dijalanin kan istilahnya begitu. Pemirsa, belum lama ini penyanyi jazz Syaharani ditolak untuk menjadi bintang tamu dalam acara Ngobras yang dipandu oleh Indra Safera. Kabarnya penolakan itu dipicu lantaran Syaharani pernah berkasus dengan pihak Indomugi Pratama, di mana dalam hal ini Indra Safera merupakan salah seorang pemilik sahamnya. Buntut gugatan Syaharani kepada pihak PT Indomugi Pratama dalam hal tuntutan ganti rugi kecelakaan yang dialaminya tahun lalu, ternyata berdampak pada hubungannya dengan artis Indra Safera. Syaharani yang sudah dijadwalkan sebagai bintang tamu dalam acara Ngobras ditolak mentah-mentah oleh Indra Safera. Padahal Syaharani telah mempersiapkan segala keperluan syuting, termasuk mengundang pacarnya Roy, personel Bumerang, dari Surabaya untuk hadir sebagai bintang tamu juga dalam acara itu. Hal ini tentu saja membuat Syaharani kecewa. Semula Rani memang tidak mengerti apa alasan Indra Safera menolak dirinya untuk tampil dalam acara yang dipandu oleh Indra itu. Tapi setelah diteliti, Rani baru mengetahui kalau Indra Safera adalah salah seorang pemilik saham di PT Indomugi Pratama. Dalam hal ini apakah Syaharani merasa dipermalukan oleh Indra? Enggak. Aku cuman yang merasa nggak enaknya sama Roy aja karena aku rasa aku ngambil waktunya terus tidak tepat gitu. Tapi dianya sendiri juga nggak apa-apa. Ya udah, waktu itu akhirnya kita makan rujak di Senayan kayaknya ngabisin hari yang tadinya udah ada persiapan. Ya udah, terus dia ngomong gitu kan. Aku buka rahasia ya, dia bilang gitu. Kemarin harusnya tamunya aku, dia bilang gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tau udah nggak jadi ya wis gitu. Aku nggak mau ini. Enggak lah. Aku ini orangnya baik. Aku merasa gitu aja. Adakah usaha Rani untuk membicarakan hal itu secara baik-baik dengan Indra? Oh enggak. Aku enggak, karena toh yang ngontek kan bukan langsung. Yang ngontek kan dari Indika Production. Wong aku pikir ya wis ngabisin sehari aja nggak susah toh. Banyak pilihan, bisa nonton, bisa ngapain. Ya udah, nggak apa-apa. Dalam hal ini adakah keinginan Rani untuk membawa kasus ini ke jalur hukum karena bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan? Enggak. Itu tidak mencelakakan jiwa saya. Lalu bagaimana pandangan Rani sendiri terhadap sikap Indra itu? Biasa aja ya, kalau aku ngelihat aku nggak pernah menemukan. Habis juga aku nggak terlalu deket ya. Maksud aku kan ketemunya di teater aja, di Eki itu ya, waktu ada pementasan kemarin dan sebelumnya. Selebihnya kan aku bukan temen yang maksudnya ngobrol atau telepon atau apa ya, enggak. Kalau kecuali hanya ada ada teater bersama atau acara yang mungkin bersama ya secara profesional kita memang melakukannya. Pemirsa, masih dalam suasana Hari Kartini, Cek dan Dicek menampilkan dua orang penulis wanita yang saat ini cukup dikenal dan produktif di dunia kepenulisan. Mereka adalah Jenar Maesa Ayu dan penyanyi Dewi Lestari. Kehadiran mereka di dunia kepenulisan sepertinya memberi cahaya baru dalam dunia kreativitas Indonesia, sekaligus membangkitkan kembali boomingnya penulis wanita seperti yang pernah terjadi di era 80-an silam. Lalu apa cerita mereka tentang dunia yang tengah digelutinya itu? Pemirsa, belakangan ini dunia sastra kita telah dibanjiri oleh hadirnya para penulis perempuan muda. Sebut misalnya dua nama penulis yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, Dewi Lestari dan Jenar Maesa Ayu. Keduanya adalah penulis perempuan yang usianya memang relatif masih muda, namun memiliki karya yang tidak kalah dengan para seniornya.
Dewi Lestari misalnya, ia sangat fenomenal dengan karya sastranya bertajuk Supernova. Pemunculan Dewi Lestari yang juga personil kelompok vokal RSD ini juga diikuti dengan munculnya Jenar Mahesa Ayu. Putri sutradara almarhum Syuman Jaya dan Tuti Kirana ini